Kalau mau mencoba, misalkan perdana dari bulu baru ataupun misalkan perdana burung-burung yang muda, apapun gimana pertama kegantangan, coba dulu dengan harian dulu ya. Jangan ngerubah dulu nanti setelah digantang, kan di situ kita punya tolak ukur, artian kita paham dan ngerti, oh, saya lihat nih mainnya begini, ini kurangnya ini nih, kayak harus tambah ini kan tuh jadi tahu kita tuh. Berarti kan kita akan perbaikin. Nah, di situ kita yang namanya akan menyetel ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kicomania. Berjumpa lagi di channel saya Jejin Mulyana Tea, channel yang insya Allah selalu konsisten memberikan pengalaman seputar pola rawatan murai batu yang apa adanya dan alami ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas ya, yaitu perdana atau uji coba murai batu yang pasca mabung ya. Nah, berdasarkan pertanyaan dari para sahabatku, bagaimana sih cara pola rawatan murai batu yang mau perdana uji coba setelah pergantian bulu atau setelah mabung ya untuk settingannya. Di sini akan saya sedikit perjelas dulu ya. Jika memang pola rawatan murai batu ini dari dokor sampai beres, sampai kering, bulu-bulunya sampai siap, serasa hariannya sudah enak, sudah cukup dengan responnya yang tinggi, ya dengan materinya di rumah juga yang mumpuni, power yang menekan, kesiapan yang agresif, burungnya juga sehat, tanda bulunya juga mengepit, badannya juga emang kencang. Sebenarnya ya kalau memang sudah siap, serasa sudah enak, itu biasanya kalau versi saya pribadi ya, versi saya nih, ini versi saya ya, itu saya nggak pernah namanya diutak-atik dulu atau persiapan ya, yang namanya uji coba perdana ya. Tujuannya kita uji coba ini kan supaya tahu kurang dan lebihnya di mana. Nanti kalau kurang kita tambahin, kalau lebih kita kurangin, jadi segalanya sesuatu akan kita perbaikin, kan intinya seperti itu. Jadi kalau menurut dari saya ya, ini kan menurut saya, kalau mau mencoba burung yang habis mabung, perdana lagi kegantangan, silahkan dulu coba dengan rawatan harian atau dengan setelan ekstra puding harian ya. Jangan dirubah dulu. Misalkan begini, misal nih harian karena dari dorong udah 10 pagi 10 sore. Terus karena sudah lama bulunya sudah kering, sudah siap kegantangan, kita mau coba. Kita cobanya pun harian. Misalkan pagi-pagi kita coba 10 ya. Kita kasih 10, misalkan hari H kita full kerodong lah di hari H-nya supaya burung ini tidak banyak membuang tenaga energi ya, tidak sering berkicau. Artinya di dalam rumah kita full kerodong. Setelah ya mau dimandiin, mau tidak, itu nanti kita lihat lagi dengan tidak mandi bagaimana, dengan mandi nanti kerjanya bagaimana. Ingat, itu harus dicatat ya. Dengan ekstra puding 10, bawa ke gantangan, lalu kita gantang. Ya, kalau memang serasa burungnya di pinggir gantangan kurang agresif atau kurang respon, boleh kita tambahkan ulat tongkong. Coba dulu yang putih ya, ulat tongkong 3 ekor atau 5 ekor dengan responnya nanti seperti apa, coba kita gantang. Kalau memang kurang otot ya, kurang aktif lah, kurang agresif, kurang greget, kita tambahin lagi ulat hongkongnya ya. Kita mainkan ulat hongkong nantinya sebelum gantang di rumah, maksudnya kan ini uji coba yang pertama. Nanti kita mainkan, oh ekstra pudingnya bongkarannya sudah enak, berarti kan ya udah ulat hongkongnya aja. Kalau memang burungnya, oh bongkarannya kurang enak apa kurang gimana, nanti bisa dimainkan lagi dari jangkrik serta ulat hongkong ya. Itu fungsi pertama ya. Karena apa? Biasanya burung yang namanya pasca mabung istirahat, misalkan selama mabung untuk kedokor aja misal 3 bulan, pengeringan ekornya 3 bulan sampai siap total 6 bulan misal ya, atau 5 atau 6 bulan. Itu kan lama istirahat, pasti ada kakunya ya.
sedikit kaku. Artian gini, bukan masalah kaku gimana-gimana diperjelasnya. Burung ini akan membiasakan lagi, akan mencari jati dirinya lagi ya, akan mencari lagi menuju top perform ya, dimana burung ini sudah enak kembali, sudah siap kembali, sudah terbiasa kembali dengan area gantangan. Misalkan kita nih simple ya, kita sudah berbiasa bermain gitar jago misalkan di rumah. Ketika kita dipanggil suatu panggung, disuruh manggung ya dengan penonton yang banyak, otomatis kita bakal yang namanya grogi, kaku, nggak konsen, intinya seperti itu. Pokoknya bakal segala pecah dah konsentrasinya, akan sedikit kagok, bahkan mungkin gemeter, bisa salah metik bisa. Kalau burung biasanya di rumah sudah enak, kadang begitu digantangan entah takut dengan juri, entah takut dengan sorakan penonton, getakan atau kerodong, atau dengan lawan, atau keberisikan, ya. Ada itu lompat, atau misalkan cuman jeda, ya. Atau cuman bunyi-bunyi sekali, mental-mental, juri lewat mental lagi. Ada yang tampil langsung enak, karena burungnya dari sebelum-sebelumnya udah mempunyai jam terbang yang tinggi. Artiannya mempunyai jam terbang yang tinggi, burung sudah terbiasa kegantangan ya. Burung yang sudah mapan bertahun-tahun, udah intinya udah lomba kemana-mana, itu nggak lama. Lain dengan burung yang baru-baru, apalagi baru kita take over, baru pindah tangan, penyesuaian dulu tempat, penyesuaian pola rawatan, intinya banyak yang perlu disesuaikan ya. Perubahan dari pola rawatan serta ekstra puding maupun tempat, dari cara mengeluarin, jemur, umbar, mandi, itu akan mempengaruhi top perform burung ya. Termasuk saya sendiri maupun dari orang itu. Orang yang burungnya biasa sudah juara, belum tentu di tangan saya pun bisa juara. Bahkan mungkin bisa lama mencarinya, bahkan mungkin bisa sampai mabung juga bisa. Karena kita butuh yang namanya mengenali karakter. Karakter di saya nanti seperti apa, dengan pola rawatan yang terapkan sama saya seperti ini, dia maunya gimana, nanti kerjanya seperti apa ya. Intinya gitu. Kita bakal mencari lagi secara perlahan, nyekolahin lagi ya, intinya mau mencoba dulu. Misalkan sekali kita gantang, oh begini, kedua begini, ketiga begini, keempat harus sudah mulai berubah, kelima harus mulai tampil enak ya. Tinggal kita utak-atik, entah nanti bisa main H-3 atau H2, apakah cukup di H-1 main bom atau gimana. Kalau serasa harian sudah enak, sudah terapkan itu, nanti kita bermain H-min ya, intinya itu. Dan hari H, biasanya yang membuat meleset itu di hari H, karena kita nggak pede, karena kita kurang yakin, padahal kita nggak tahu ya burung ini bakal kerja enak, karena kita nggak bisa nebak dan kita nggak bisa nanya. Kalau burung ini seumpama bisa ngomong, maunya kerjanya seperti apa, lu mau apa, kita enak ya, otomatis kita ya ngarit terus kan, seperti itu. Yang kita hadapin kan binatang, tidak selalu top performanya enak ya, top performnya bagus, penampilannya itu enak, lain ya, kadang berubah-ubah. Jadi kalau mau mencoba misalkan perdana dari bulu baru, ataupun misalkan perdana burung-burung yang muda, apapun gimana, pertama kegantangan, coba dulu dengan harian dulu ya, jangan ngerubah dulu. Nanti setelah digantang kan disitu kita punya tolak ukur, artian kita paham dan ngerti, oh saya lihat nih mainnya begini, ini kurangnya ini nih, kayak harus tambah ini kan, tuh jadi tahu kita tuh. Berarti kan kita akan perbaiki. Nah, di situ kita yang namanya akan menyetel ulang atau menambahkan settingan seperti itu ya, merubah. Jadi jangan merubah yang pokoknya dulu, tapi merubah yang lain-lainnya dulu ya. Lihat, kecuali burung memang yang nggak kerja sama sekali, takut dengan keramaian, takut juri, lain ceritanya. Kita harus membiasakan dulu dengan keramaian. Burungnya tidak takut keramaian, burungnya juga sudah antang ya, intinya seperti itu. Yang terpenting cukupin dulu ekstra pudingnya dari hariannya, nanti gitu. Burung yang sehat otomatis pasti bakal jadi burung yang bagus, mau tempur. Itu dulu ya, utamakan dulu kesehatan burung, penuhin dulu ekstra puding burung. Karena burung yang kita hadapin, yang kita rawat, misalkan buat ke arena lomba, petinju pun, kalaupun kita kasih makan cuman 2 suap, 2 sendok pagi, 2 sendok sore, mana ada tenaga buat mukul, yang ada loyo, yang ada KO dipukulin. Sama burung juga.
Kalau memang burung mempunyai emosi yang tinggi, tenaga yang kurang, birahi yang kurang, hasilnya nihil. Mana ada buat tenaga buat mukul, power ya turun, burung ya loyo, yang ada jeruji, masang badan, jeruji, ngejar turun ke dasar karpet bisa. Ya, burung yang mempunyai birahi tinggi, tenaganya pun nggak ada, emosinya pun nggak ada, sama aja ya, ngelowo juga. Jadi harus disesuaikan semuanya, intinya seperti itu, seimbangkan ya. Otak-atik sendiri, intinya kita harus punya prinsip, kita harus punya pola rawatan tersendiri masing-masing ya. Kalau memang kita mau ngikutin pola rawatan si A, jangan mencong-mencong si B, C, D yang akhirnya dicampur aduk akan menjadi hancur kayak gado-gado ya. Campur aduk kan seperti itu intinya. Rawatnya seperti itu dulu ya. Itu versi saya, pengalaman dari saya. Saya mau burung dari manapun, punya siapapun, terserah, saya nggak ngelihat orangnya siapa, burungnya mau harga berapa. Kalau udah di rumah saya, versi saya ya lain. Saya mencobanya begitu. Pola rawatan saya misalkan saya terapkan 3 minggu, ya saya coba dulu apa adanya, baru besoknya saya rubah. Syukur-syukur kalau enak ya saya pertahankan. Nah seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi menginspirasi buat yang para pemula. Intinya tetap semangat, tetap mau mencoba. Insya Allah suatu saat akan punya kebanggaan tersendiri, suatu saat akan menyenangkan, akan ada imbal balik dari burung itu sendiri ya. Insya Allah cepat atau lambat akan paham dan akan pintar ya, intinya seperti itu. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Insya Allah berjumpa lagi bersama saya di pola rawatan mulai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.